Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Habibie Salam dalam Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini Ku Bisa bekerja sama untuk kesekian kalinya bersama ICCN atau Indonesia Career Center Network. Dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami juga tidak ketinggalan bekerja sama dengan dua tuan rumah di pagi hari ini. Yang pertama kami bekerja sama dengan tuan rumah yaitu Derasa Consulting Indonesia, dan juga kami tidak ketinggalan bekerja sama dengan PPIKUM atau Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Rekan-rekan sekalian, kali ini kami dengan bangga mempersembahkan, inilah dia Ku Bisa Goes to Campus episode ke-393, nyaris 400 ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan kali ini kami hadir dengan mengusung tema yaitu CV yang bagus di mata HRD. Akan seperti apa? Tahan dulu sejenak ya teman-teman ya, karena seperti biasa selama 90 menit ke depan kami berharap teman-teman semuanya tidak malu nanti untuk bertanya, karena nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab pada 30 menit terakhir nanti, di mana kami juga akan menyediakan 2 buah voucher belajar gratis dari webinar Ku Bisa. Caranya kayak gimana Mas Pi? Caranya sangatlah mudah. Teman-teman hanya cukup memberikan pertanyaan unik ataupun pertanyaan menarik bukan di kolom chat, melainkan di kolom Q&A. Jadi pastikan teman-teman untuk bisa bertanya dan bawa semua kreativitas dan kritis kamu untuk bertanya kepada narasumber kami nanti. Dan tentu saja narasumber kami boleh nanti akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang alias yang mempunyai pertanyaan terbaik, tapi nanti di akhir acara. Jadi saya berharap teman-teman semua untuk bisa bersabar, karena orang sabar disayang pacar. Dan rekan-rekan sekalian, di pagi hari ini saya juga tidak hanya akan berhenti sampai di situ, tapi kami juga akan menyediakan e-sertifikat. Insya Allah link e-sertifikatnya akan kami berikan tepat sebelum acara ini berakhir. Jadi please stay tune terus sampai acara ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di acara pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan jangan lupa kita tersenyum ya. Yang saya hormati para narasumber webinar. Yang pertama, Mas Warno Santoso, SPD MT, alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang pada saat ini menjabat sebagai manajer Human Capital PT United Tractors Jakarta. Ini dulu Mas Warno ini saya ingat betul pada waktu kuliah dia menjadi aktivis organisasi mahasiswa, aktif di Pramuka, betul? Betul, alhamdulillah. Ya, saya ingat bener. Seringkali Mas Warno ke ruangan saya dengan membawa proposal. Terima kasih kalau Ibu ingat. Tapi alhamdulillah memang dulu bagus banget ya, aktivis yang etikanya bagus, yang kemampuan komunikasinya juga bagus, sehingga kita tidak salah ya jika sekarang Mas Warno ini menjabat sebagai manajer di perusahaan yang luar biasa terkenal ya. Alhamdulillah, ini membanggakan kampus tercinta Universitas Negeri Malang. Narasumber yang kedua, Mbak Ayu Reski Oktavianti, sarjana psikologi MSI. Ini narasumber hebat, founder Derasa HR Consulting and Career Counselor. Selamat bertemu ya Mbak Ayu. Ini baru pertama kali ya kita bertemu di acara Ku Bisa. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Mbak Ayu akan memberikan pencerahan kepada alumni kami di acara ini. Yang saya hormati Mas Habibie, ini juga saya sudah tidak asing lagi, sekaligus moderator terbaik Ku Bisa, yang sangat menghibur kita, dan mudah-mudahan nanti bisa memandu acara kita semua di pagi hari ini dengan luar biasa. Juga yang saya hormati segenap tim dari Ku Bisa serta seluruh peserta webinar yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tema yang sangat bagus, kurikulum vitae yang bagus yang diselenggarakan kerjasama Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan BISA. Peserta webinar yang saya hormati, dalam mempersiapkan mahasiswa menuju dunia kerja, tidak hanya kompetensi keahlian yang harus dipersiapkan. Selain itu, kesiapan secara administrasi juga harus dimatangkan karena menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan di dalam memasuki dunia kerja. Contohnya adalah daftar riwayat hidup atau yang lebih dikenal dengan istilah kurikulum vitae. Kurikulum vitae atau riwayat hidup ringkas merupakan daftar yang memuat tentang informasi lengkap riwayat hidup seseorang dan berfungsi sebagai indikator diri yang meliputi riwayat pengalaman, bakat, dan kemampuan. Kurikulum vitae juga merupakan salah satu pertimbangan paling penting dan sangat efektif mempengaruhi para eksekutif, manajer, dan pencari kerja profesional untuk mengenal calon karyawan yang melamar pekerjaan. Dalam kurikulum vitae dapat riwayat dan biodata lengkap yang dikemas dengan sederhana, padat, akan informasi tentang diri yang bersangkutan. Bagi saudara yang baru lulus atau fresh graduates yang ingin melamar kerja, tentu membutuhkan kurikulum vitae atau CV. Oleh karena itu, CV yang informatif adalah salah satu kunci utama supaya saudara bisa merebut perhatian pemberi kerja, hingga akhirnya saudara bisa menembus dunia kerja. Mungkin sebagai fresh graduates, saudara agak ragu ketika harus membuat kurikulum vitae karena minimnya pengalaman kerja yang bisa dicantumkan di dalam kurikulum vitae. Namun demikian, jangan khawatir, semua hal luar biasa selalu dimulai dari hal biasa. Agar Anda tidak ragu, melalui webinar inilah Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan KUBISA menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini. Peserta webinar yang saya hormati, saya mewakili Alma Mater UM menyampaikan rasa terima kasih kepada Saudara Warno Santoso, SPDMT, dan Ibu Ayu Reski Oktavianti, Sarjana Psikologi MSI. Semoga melalui webinar ini memberikan wawasan yang berguna dan menginspirasi kita untuk selalu memprioritaskan kesehatan mental, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan keluarga kita. Melalui webinar ini diharapkan terdapat knowledge transfer dan sharing pengalaman dari narasumber kepada para peserta webinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang juga menyampaikan terima kasih kepada KUBISA yang telah menjadi mitra setia kami. Para peserta yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas nama pribadi dan lembaga, saya ucapkan selamat berwebinar. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar KUBISA Gustuk Kampus edisi ke-393 dengan tema CV yang bagus di mata HRD saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kerja saat ini buat adik-adik yang mau masuk ke dunia kerja setelah selesai kuliah. Yang pertama, teknologi. Artinya apa? Teknologi berkembang begitu cepat sehingga
kita harus bisa adaptasi juga dengan cepat agar kita bisa masuk ke dunia kerja. Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Model kerja yang ada saat ini sangat-sangat fleksibel, apalagi dalam konteks pasca pandemi. Ya, jadi bagaimana kita bisa tetap fleksibel, tetapi kita juga tetap bisa produktif dan tentunya nanti akan berdampak terhadap kesejahteraan. Kemudian bagaimana tantangan juga terkait work-life balance. Jadi menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kemudian bagaimana juga soft skill. Nah ini yang tadi saya sampaikan kalau di depan. Kalau kita kuliah di akademik mungkin akan lebih banyak ketemu dengan sifatnya technical atau hard skill. Maka berorganisasi salah satunya kita akan dilatih bagaimana kita meningkatkan soft skill. Dan terakhir adalah kolaborasi. Kemampuan kita untuk berkolaborasi dengan tim sehingga kita bisa sukses di dunia pekerjaan. Tidak ada Superman di dalam konteks organisasi yang besar. Yang ada super tim. Maka kolaborasi itu harus menjadi sesuatu yang memang tantangan besar. Bagaimana kita bisa menjadi individu yang bisa berkolaborasi dengan siapapun. Bagaimana keadaan lapangan pekerjaan saat ini? Namun saya hanya ngambil sedikit statistik. Ternyata saat ini kalau antara orang yang ingin bekerja ya atau yang tersedia dengan ketersediaan lapangan kerja itu lebih banyak jumlah angkatan kerjanya. Sehingga ada potensi di sini ada orang yang tidak akan dapat pekerjaan. Ini tantangan buat adik-adik sekalian. Sehingga tentunya ini juga menjadi hal yang harus dipersiapkan agar kita bisa berkompetisi jauh lebih baik lagi untuk saat ini dan ke depan. Kita juga tahu Mendikbud pernah menyampaikan bahwa satu hal 80% orang yang bekerja itu karirnya tidak sesuai dengan jurusan semasa kuliah. Saya katakan ini valid. Ya, karena saya bisa merasakan saya di human capital ya, teman-teman sekalian. Dari mulai director saya, kemudian GM saya gitu ya. Itu tidak linear, mereka itu backgroundnya adalah contohnya ya, dari backgroundnya SDM. Tapi saya dari teknik mesin, director saya dari teknik mesin, kemudian GM saya dari teknik pertanian. Ini contoh yang paling sederhana. Bahkan mungkin ini juga terjadi di universitas-universitas yang lain, di perusahaan-perusahaan yang lain, bahwa jurusan kuliah itu tidak identik dia akan masuk ke perusahaan dan itu akan linear dengan dia karirnya ke depan. Nah ini rasanya juga menjadi hal yang penting, maka harus bisa beradaptasi sehingga kita juga bisa sukses di dunia profesional. Nah, saya ingin menyampaikan adik-adik sekalian, bagaimana tips ya memasuki dunia kerja di era saat ini, dan ini rasanya masih sangat valid dan sangat diperlukan ketika nanti adik-adik mau sukses berkarir di dunia kerja. Saya katakan ini di dunia profesional, mungkin lebih banyak di private sector ya. Kalau di luar, di dunia yang lain, di pendidikan dan sebagainya, saya tidak bisa berkomentar lebih, tapi saya menyampaikan apa yang harus dipersiapkan ketika akan masuk di dunia kerja, khususnya di profesional, di perusahaan ya, baik di swasta, di BUMN ya, seperti itu. Yang pertama adalah harus dapat membangun jaringan. Jadi kita harus bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang di dalam industri yang kita minati. Dalam artian kita harus tahu kira-kira industrinya apa, kemudian orang-orang yang ada di sana itu seperti apa. Ya, syukur-syukur kalau misalnya UM sudah punya mungkin alumni, sudah punya link dengan perusahaan, yang itu juga sangat membantu nanti adik-adik ketika nanti akan masuk ke dunia kerja yang dituju. Kemudian yang berikutnya adalah tadi yang saya sampaikan juga di depan, ketika kuliah tidak hanya berbicara tentang akademik, tapi bagaimana kita berorganisasi. Kenapa? Keterampilan interpersonal itu menjadi sangat penting. Karena kita hidup tidak sendiri, kita sukses karena orang lain. Maka kita harus mampu, harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mampu bekerja dalam tim, dan kita harus selalu adaptif dengan lingkungan kerja yang beragam.
Kalau tadi mungkin dipelajari dari bagaimana saya masuk sebagai instruktur technical, kemudian sekarang saya di human capital, maka ada beberapa posisi yang saya harus lalui. Ya, saya harus belajar tentang hukum ketenagakerjaan. Saya harus belajar tentang bagaimana pengembangan organisasi. Saya harus belajar bagaimana tentang remunerasi. Itu semua bidang-bidang yang boleh dibilang perlu kekhususan, namun kita harus bisa. Kenapa? Karena disitulah kunci kita untuk sukses. Berikutnya adalah terus berjuang dan berkembang. Ini juga sama. Jadi jangan mudah menyerah, berjuang dan belajar. Itulah kuncinya. Baik kita akan bekerja di sektor formal maupun di informal, baik kita belajar secara formal maupun informal. Kalau ada kesempatan silahkan ikutin pendidikan formal, tapi kalaupun tidak ada, ikutlah sertifikasi, ikutlah pelatihan dan sebagainya, sehingga kita terus dapat berkembang secara pribadi dan kompetensinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa fleksibel, kita terbuka dengan peluang yang baru, kita terbuka juga dengan peluang kerja yang ada, walaupun itu mungkin sebenarnya di luar bidang dan pengalaman sebelumnya. Karena bisa jadi itulah hanya pintu masuk. Jadi background pendidikan, ijazah dari universitas itu hanya pintu masuk. Ya, jangan mengharapkan bahwa dengan IPK yang 4 misalnya, cum laude gitu ya, kemudian Anda akan sukses di dunia pekerjaan. Tidak menjamin. Karena IPK itu hanya salah satu syarat, ya. Namun begitu Anda masuk nanti di depan saja, itu sudah ada tes, serangkaian tes macam-macam, dari psikotes, interview, kemudian ada medical check up dan sebagainya, termasuk FGD misalnya. Itu adalah juga beberapa hal tidak semata-mata terkait dengan hal akademis, namun bagaimana terkait dengan personality dari seorang kandidat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Habibi, ya, karena waktunya memang cukup singkat, 15 menit. Semoga apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat buat adik-adik sekalian. Saya menyampaikan, jangan mudah menyerah, terus belajar, dan terus maksimalkan diri untuk diisi, sehingga Anda siap ketika nanti masuk ke dunia kerja atau ke dunia di luar dari proses perkuliahan. Terima kasih. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian dari dan untuk Anda Mas Warno. Oke, terima kasih banyak Mas Habibi. Aduh, ini belum bisa move on sih sebenarnya dari ceritanya Pak Warno. Pengen banget dengerin yang lebih banyak lagi terkait dengan strugglingnya Pak Warno dan juga mencapai titik keberhasilannya sih sebenarnya. Karena kan ini kan banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa dari UM dan juga para sobatku bisa lainnya yang dengerin di siang hari ini pasti pengen dapat inspirasi-inspirasi. Kalau misalnya sesi aku sih kayaknya udah nggak terlalu sepenting itu ya kayaknya ya. Karena kalau ngomongin CV kayaknya udah banyak banget di mana-mana. Tapi semoga apa yang akan aku sampaikan ini bisa mengakomodir dari kebutuhannya teman-teman dan juga kita membawa cerita-ceritanya Pak Warno yang sudah disampaikan tadi teman-teman. Terima kasih juga Pak Warno, tadi ceritanya sangat menginspirasi. Saya juga kayak Mas Habibi banyak banget merindingnya dan berbesmilinya karena bangga dengerinnya gitu. Nggak banyak orang yang dari kondisi yang sulit terus abis itu punya semangat yang luar biasa sampai dengan titik sekarang dan bisa menginspirasi banyak orang. Itu sih penting banget. Yang tadi Mas Habibi sampaikan itu luar biasa banget dengan IQ yang luar biasa. Kebetulan saya memang spesialisasinya di area psikologi karir Pak Warno, jadi tahu banget orang yang memang berhasil bukan karena orang dalam, berhasil bukan karena ya udah lahiran tuh dia pinter dan beruntung gitu, tapi banyak banget orang yang berhasil tapi karena dia punya tantangan-tantangan hidup yang luar biasa, jadinya orangnya IQ-nya bagus banget. Itu sih yang penting banget nih buat hari gini gitu, yang adik-adik mahasiswa penting harus milikin gitu. Mungkin kalau yang saat ini teman-teman atau adik-adik mahasiswa banyak yang beruntung hidupnya, lebih beruntung dari ceritanya Pak Warno tadi, jangan sampai tidak melatih IQ-nya. Karena kalau ngomongin di kantor, oke, di tahun-tahun pertama technical skill kita itu dibutuhin. Untuk masuk mungkin technical skill kita dibutuhin atau kemampuan teknis kita dari apa yang udah kita pelajarin di sekolah atau di kuliah. Tapi pada saat kita
istilahnya kalau bahasa itu kayak kita menari di dalam kantor kita, bagaimana menaiki tangga-tangga karir itu sudah membutuhkan IQ yang baik gitu ya. Oke, Dan langsung aja, ini Zamira nih kayak farmnya Arab Saudi yang bagian timur ya, Zamira ya. Duh, saya jadi kangen banget. So, Mas Warno, pertanyaannya, Kak izin bertanya, apakah kita bisa bertahan dengan minimnya hard skill dan soft skill yang sangat kuat? Silakan, Mas Warno. Ya, makasih Zamira ya, atas pertanyaannya. Ya, jadi skill ya. Jadi kita berbicara skill, kompetensi gitu kan sebenarnya sesuatu yang sangat dibutuhkan ya untuk kita berkarya dimanapun. Nah, biasa terbagi dua kan, ada istilahnya ada soft skill, ada hard skill. Penguasaan atas soft dan hard skill memang sama-sama penting untuk kedua-duanya. Namun saya sampaikan, ketika seseorang semakin tinggi posisinya, itu kalau di perusahaan itu biasanya manajemen level gitu ya, maka dominansi penguasaan soft skill itu menjadi lebih kuat kecenderungannya. Nah, di awal biasa orang tuh akan di awal masuk itu dengan pembekalan mengenai hard skill, karena itu untuk bekerja, bagaimana dia bisa bekerja gitu ya. Tapi begitu nanti dia sudah posisi semakin meningkat pada posisi manajemen level dan sebagainya, maka soft skillnya itu yang akan jauh lebih dominan. Kalau di kami itu ada istilahnya behavior kompetensi, kemudian ada business manajemen kompetensi, ada technical operating kompetensi, sama satu lagi English literasi. Jadi kalau semakin ke manajemen level, maka behavior kompetensi itu dominan 70%, yang lainnya cuma 30%. Tapi pada saat di bawah manajemen level, maka 50-50, hard skill dan soft skillnya. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Bang Habibie. Wassalamualaikum dan sampai jumpa, bye-bye. Silakan, Master Kontrol.